Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas poin perbedaan yang pokok dalam agama Kristen dan agama Islam. Perbedaan yang membuat agama Kristen dan Islam ini tidak pernah bisa sama gitu loh, yaitu ada pada konsep ketuhanan. Jadi konsep ketuhanan yang ada di agama Kristen itu tidak sama dengan konsep ketuhanan yang ada di agama Islam. Lalu apa konsep ketuhanan yang ada di agama Kristen? Konsep ketuhanan yang ada di agama Kristen yaitu bahwa Tuhan itu maha segalanya. Apakah benar Tuhan maha segalanya? Pada kenyataannya agama Kristen memang meyakini bahwa Tuhan itu maha segalanya. Saking maha segalanya sampai Tuhan itu bisa saja menjelma jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Sedangkan pada agama Islam, konsep ketuhanan yang diyakini di agama Islam itu Tuhan tidak maha segalanya, men. Tuhan itu maha mulia, ya. Tuhan itu maha besar, ya. Tuhan itu maha agung, ya. Tuhan itu maha kuasa, iya. Tapi Tuhan tidak maha segalanya. Jadi Tuhan tidak akan menjelma jadi manusia. Dalam Islam, menganggap bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia itu merupakan pelecehan atau penghinaan kepada Tuhan. Mengapa dalam agama Islam itu jika kita menganggap bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia merupakan pelecehan kepada Tuhan? Karena Tuhan itu jauh dari sifat-sifat makhluk ya. Tuhan itu kholik pencipta yang maha mulia. Sedangkan manusia itu makhluk yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kerendahan, sifat-sifat lemah, dan lain sebagainya. Makanya sangat tidak boleh dalam keyakinan agama Islam menganggap bahwa manusia itu merupakan jelmaan dari Tuhan atau Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Itu sangat tidak boleh. Itu dianggap sebagai pelecehan terhadap Tuhan atau pelecehan terhadap kemuliaan Tuhan. Jadi dalam keyakinan agama Islam yang disalib di tiang salib itu bukanlah Isa atau bukanlah Yesus ya, melainkan adalah Yudas Iskariot, yaitu manusia yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan dari kezaliman orang-orang Yahudi. Dan juga di agama Islam, di keyakinan agama Islam bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu juga merupakan Nabi dan Rasul Allah atau utusan Allah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya dan juga sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin salah satu yang membuat orang Kristen itu sangat yakin bahwa Yesus adalah Tuhan itu karena Yesus mempunyai mukjizat yang bisa menghidupkan orang mati. Sedangkan dalam keyakinan Islam, mukjizat apapun sekalipun itu bisa menghidupkan orang mati itu merupakan pemberian Tuhan gitu loh. Keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada para nabi dan rasul. Jadi Islam menganggap bahwa itu sekadar mukjizat yang diberikan Tuhan saja. Bukan berarti bahwa Isa atau Yesus itu adalah Tuhan. Karena sekali lagi konsep ketuhanan yang ada di Islam itu sangat tidak boleh menganggap bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia atau menjelma menjadi apapun. Bahkan menjelma menjadi malaikat itu sangat tidak boleh Itu dianggap penghinaan atau pelecehan terhadap kemuliaan Tuhan. Sebenarnya tanda bahwa Yesus itu merupakan manusia bukan Tuhan itu ada
pada kata-kata Yesus saat disalib itu ya. Yesus kan waktu itu berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, ya Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Logikanya seandainya Yesus itu tahu bahwa dia itu di tiang salib untuk menebus dosa manusia, mengapa ada perkataan seperti itu? Mengapa Yesus bertanya-tanya gitu loh? Mengapa Tuhan meninggalkannya? Itu kan aneh Dan juga ya, menurut aku yang agak aneh itu konsep penebusan dosa itu berarti kan jauh dari kata keadilan gitu ya. Jika orang cukup hanya dengan mempercayai Yesus kemudian dia selamat, enak banget gitu kan ya. Manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang kerjaannya merampok, mencuri, dan lain sebagainya, kerjaan-kerjaan yang jahat, itu mereka cukup dengan percaya kepada Yesus, urusan selesai, dosa semua diampuni. Itu kan jauh dari keadilan. Sedangkan jika kita punya kesalahan kepada manusia, itu kan kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak cukup hanya meminta maaf atau memohon ampun kepada Tuhan saja. Maka dari itu di Islam itu kalau manusia mempunyai dosa kepada Tuhan saja, itu memang cukup untuk memohon ampun kepada Tuhan. Tapi kalau dia punya dosa kepada manusia yang lainnya, dia harus meminta maaf kepada orang yang disakiti itu. Dan itu sangat relate dengan keadilan. Karena Allah itu maha adil Jadi begitulah ya poin utama perbedaan konsep ketuhanan yang dianut di agama Kristen dengan konsep ketuhanan yang diyakini di agama Islam, yaitu bahwa di agama Kristen Tuhan itu maha segalanya, sehingga Tuhan itu bisa saja menjelma menjadi manusia seperti yang diyakini di agama Kristen. Sedangkan di agama Islam menganggap bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap kemuliaan Tuhan. Oke teman-teman, sekian dulu pandangan singkat dari saya mengenai perbedaan konsep ketuhanan yang ada di agama Kristen dan konsep ketuhanan yang ada di agama Islam. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang keagamaan ya, ada manfaatnya. Oke teman-teman, thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.